Keluarga Kristen yang dikasihi Kristus, damai sejahtera untuk kita semua. Semoga di tengah pandemi COVID-19 kita senantiasa mendapat berkat dan rahmat kesehatan dari Tuhan. Beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendalami 4 ciri gereja. 4 ciri gereja dapat kita temukan dalam Syahadat Nisea Konstantinopel, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Apa yang dimaksudkan dengan keempat ciri gereja ini, dan bagaimana relevansinya bagi kita keluarga-keluarga Kristiani di zaman ini? Mari kita mendalaminya dalam katekese keluarga. Kasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku tertebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian hingga namamu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tertebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian hingga namamu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kepala dan tubuh gereja, dan kami adalah anggota-anggotanya. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami roh pengertian, agar kami menjadi saksi dan tanda harapan bagi semua orang. Semoga apa yang telah diwarisi oleh para rasul dan pengajarannya mampu menjadikan kami anggota gereja yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Semoga kegiatan katekese kami dapat menumbuh kembangkan iman umatmu di dalam gereja.
Salam jumpa keluarga Kristiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami bersama ciri gereja yang pertama, yaitu gereja yang satu. Apa yang dimaksud dengan ciri gereja yang satu? Kenyataan sekarang bahwa gereja Kristus telah terpecah ke dalam berbagai kelompok gereja. Lalu, jika demikian, apa yang menjadi dasar dari gereja yang satu itu? Rupanya yang menjadi dasar dari gereja yang satu ialah kualitas teologisnya. Gereja yang satu lebih mencerminkan tentang kesatuan Allah Tritunggal. Kesatuan Allah Tritunggal dapat kita pahami juga dengan kesatuan trinitaris. Teologi tentang Allah Tritunggal menampilkan pribadi dan relasi yang ilahi sebagai satu relasi yang tak terpisahkan. Dan kesatuan dalam diri Allah Tritunggal inilah yang kemudian menjadi kesatuan bagi gereja. Dan kesatuan dalam diri Allah Tritunggal adalah kesatuan dalam kebersamaan. Lalu jika demikian, mengapa gereja itu harus disebut sebagai gereja yang satu? Gereja yang satu ialah gereja yang didirikan dan ditetapkan oleh misteri kasih trinitaris yang satu, yaitu kasih Bapa, kasih Putra, dan kasih Roh Kudus. Kesatuan inilah yang menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dari pribadi Trinitas dan kehendak kasih ilahi Kristus sendiri. Inilah mengapa gereja disebut satu, karena mengambil bagian dalam kebersamaan yang secara sempurna ada pada diri Allah Tritunggal. Lalu bagaimana dengan pandangan ajaran gereja Katolik mengenai gereja yang satu? Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 813 dijelaskan bahwa gereja itu satu menurut asalnya. Pola dan prinsip terluhur misteri itu ialah kesatuan Allah Tunggal dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja itu satu menurut pendirinya, sebab Putra sendiri yang menjelma telah mendamaikan semua orang dengan Allah dan mengembalikan kesatuan semua orang dalam satu bangsa dan satu tubuh. Gereja itu satu menurut jiwanya, Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja, menciptakan persekutuan umat beriman yang mengagumkan itu, dan sedemikian erat menghimpun mereka sekalian dalam Kristus, sehingga menjadi prinsip kesatuan gereja. Dengan demikian, kesatuan termasuk dalam hakikat gereja. Inilah yang dapat kita petik, bahwa gereja itu satu menurut asalnya, gereja itu satu menurut pendirinya, dan gereja itu satu menurut jiwanya. Ikatan kesatuan yang diyakini gereja Katolik yang dijelaskan dalam Katekismus nomor 815. Dikatakan bahwa manakah ikatan-ikatan kesatuan, terutama cinta, ikatan kesempurnaan. Tetapi kesatuan gereja peziarah juga diamankan oleh ikatan persekutuan yang tampak berikut ini. Yang pertama, pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul. Yang kedua, perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Dan yang ketiga, suksesi apostolik, yang oleh sakramen tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah. Jika demikian, apakah ada satu hal yang dapat mengancam kesatuan gereja? Hal yang paling nampak yang dapat mengancam kesatuan gereja adalah dosa. Dosa dan akibat-akibatnya dapat membebani dan mengancam kesatuan gereja. Tetapi kemajemukan gereja, seperti adanya perbedaan anugerah, tugas, dan cara hidup, tidak dapat menghalangi kesatuan gereja itu sendiri. Kesatuan gereja, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa menjadi buah dari kesatuan kebersamaan Allah Tritunggal. Apa yang menjadi buah dari kesatuan kebersamaan ini, dan bagaimana relevansinya bagi kita keluarga Kristiani? Gereja yang satu hendaknya dipahami sebagai kesatuan kebersamaan. Gereja yang satu membawa kesatuan dengan Allah Tritunggal. Sikap yang dapat kita wujud nyatakan ialah sikap penyangkalan diri yang tulus, sikap kerendahan hati di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Kita juga harus mengedepankan sikap kelembutan hati dan sikap kemurahan hati dalam persaudaraan terhadap sesama, sehingga muncul satu ruang untuk menciptakan dialog di antara sesama. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita, keluarga-keluarga Kristiani, mampu berjalan sebagai satu gereja Kristus. Keluarga Kristiani yang dikasihi Kristus, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan
ciri gereja yang kedua yaitu gereja yang kudus. Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani yaitu gadosi dan kodesi, dan dalam bahasa Yunani yaitu hagios, artinya suci. Kata kudus diambil dari kata kados, artinya terpisah, dikhususkan, atau terpotong dari, yang berarti segala yang suci bersumber pada Allah. Maka kekudusan adalah sifat ciptaan untuk mengarahkan manusia pada Allah. Dasar-dasar gereja untuk menyatakan sifat kudus sebagai salah satu ciri gereja Kristus berpijak pada dokumen gereja. Sacrosanctum Concilium artikel 10 mengatakan, terutama dari Ekaristi bagaikan dari sumber mengalirkan rahmat kepada kita, dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemulihan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja lainnya. Apakah bisa dikatakan bahwa gereja itu suci, kudus, bila kita melihat bahwa orang-orang yang menjadi anggotanya adalah para pendosa? Kekudusan gereja yang terutama menunjukkan pada partisipasi gereja dalam kekudusan Allah sebagai satu-satunya yang kudus. Dalam surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 26. Gereja yang kudus merupakan gereja sebagai perwujudan kehendak Allah yang kudus untuk mempersatukan manusia di dalam kekudusan. Lumen Gentium artikel 39 mengatakan bahwa kita mengimani bahwa gereja yang misterinya diuraikan oleh konsili suci tidak dapat kehilangan kesucian. Sebab Kristus Putra Allah yang bersama Bapa dan Roh dipuji bahwa hanya Dialah kudus, mengasihi gereja sebagai mempelainya. Kristus menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya dan menyatukan dengan dirinya sebagai tubuhnya. Gereja dijamin oleh Allah untuk tidak kehilangan rahmat kendati dosa ada di dalamnya. Dengan demikian, gereja hidup oleh rahmat. Daya penggerak dan pembebas itu adalah Yesus Kristus dan anugerah Roh Kudusnya. Maka gereja sebagai perwujudan kehendak Allah mau mempersatukan manusia dalam kekudusan. Lalu, usaha-usaha apa yang dapat kita galakan untuk menguatkan persatuan kita? Aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja, setia dan taat kepada persekutuan umat termasuk hierarki, lebih bersifat jujur dan terbuka kepada satu sama lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan mulai dari gereja, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan kekudusan anggota-anggota gereja? Saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah mulai dari keluarga kita masing-masing. Memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Dalam keluarga kita diajak untuk mulai merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Keluarga Kristiani yang dikasihi Kristus. Setelah kita mendalami ciri gereja yang kedua, yakni gereja yang kudus, berikutnya saya akan mengantar kita untuk mendalami ciri gereja yang ketiga, yakni gereja yang Katolik. Kata Katolik digunakan untuk membedakan antara gereja Katolik yang mana memiliki hubungan dengan Sri Paus di Roma dan gereja Protestan. Akan tetapi, marilah kita melihat lagi asal-usul dan sejarah kata Katolik itu sendiri. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos yang berarti umum, universal, memenuhi semua bersama dalam satu dan sama. Kata Katolik sendiri baru muncul pertama kali dalam tulisan Santo Ignatius dari Antioquia sekitar abad pertama atau abad kedua. Santo Ignatius menulis, di mana ada uskup, di situ ada umat. Sebagaimana di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Oleh karena itu jelaslah bahwa kata Katolik sebagai ciri gereja didasarkan pada diri Kristus yang hadir. Dan Katolisitas gereja berarti gereja menghadirkan dan membagikan kepenuhan dan kesempurnaan Kristus.
Kristus hadir di mana-mana di semua gereja. Dalam Lumen Gentium artikel 26 dikatakan gereja Kristus itu sungguh hadir dalam semua jemaat beriman setempat yang sah, yang mematuhi para gembala mereka, dan dalam perjanjian baru disebut gereja. Di jemaat-jemaat itu, meskipun sering hanya kecil dan miskin atau tinggal tersebar, hiduplah Kristus, dan berkat kekuatannya terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kepenuhan dan kesempurnaan Kristus itulah sifat katolisitas gereja yang mesti dipahami. Peter Neuer menulis ringkasan pengertian kata Katolik seturut perkembangan sejarah gereja. Hingga pertengahan abad ketiga, istilah Katolik menunjuk makna kepenuhan dan kesempurnaan gereja lokal ataupun universal, yang mana kepenuhan dan kesempurnaan ini berasal dari Yesus Kristus. Pada abad ketiga, kekatolikan berarti yang diimani secara benar dan satu-satunya. Berhadapan dengan ajaran sesat, sejak abad keempat, kata Katolik dikaitkan dengan gereja yang benar sebagai gereja yang secara luas diikuti. Dalam hal ini, dalam lingkungan geografisnya, gereja mencakupi umat yang luas. Dari sini, istilah Katolik juga menunjuk makna kosmik, artinya karena Allah menghendaki keselamatan semua orang, maka rahmatnya juga tertuju pada kepenuhan seluruh ciptaan. Dalam diskusi teologi dogmatis abad ke-5, Vincentius dan Levin menekankan kekatolisitas tradisi gereja Katolik ialah gereja yang selalu dan dimanapun menjaga kepenuhan tradisi. Dan gagasan kekatolisitas dari segi waktu pun mulai berkembang, di mana kita kenal bahwa kata Katolik bermakna ex katholicus. Pada zaman Reformasi abad ke-16 muncul makna baru dari istilah Katolik, yakni gereja yang dikaitkan dengan gereja yang dipimpin Sri Paus di Roma. Dan sejak abad inilah terjadinya pemisahan antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Pada abad ke-20 dan abad ke-21 ini, ada usaha dari gereja-gereja baik Katolik maupun Protestan untuk bersama-sama menemukan makna asli dari Katolik ini. Akan tetapi masih banyak kendala dan masih banyak problem yang dihadapi sehingga belum mencapai kata kesepakatan. Keluarga Kristiani yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi katekese ciri gereja yang keempat, gereja apostolik. Istilah apostolik berasal dari kata Yunani apostolos, yang berarti utusan atau yang diutus. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata apostolos biasa diterjemahkan dengan kata rasul. Maka gereja yang apostolik berarti gereja yang rasulik, gereja yang dibangun atas dasar karisma para rasul itu sendiri. Sifat gereja yang apostolik memang bertumpu pada konteks pertanyaan mengenai legitimasi gereja, khususnya dalam hal identitas dan kontinuitas tradisinya dalam perjalanan hidup secara gereja. Ketika satu persatu para rasul sebagai saksi utama Tuhan Yesus Kristus pergi dan tidak ada lagi, dibutuhkan dasar penentuan manakah identitas gereja yang selanjutnya yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, baik dalam hal ajaran, hidup maupun praksisnya. Disinilah tradisi para rasul menjadi pokok dan dasar dari seluruh hidup gereja selanjutnya. Dalam pandangan kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai penjuru." Dalam pandangan gereja, lebih khusus pandangan tokoh Bapak Gereja Tertullianus, menuliskan perlunya apostolitas gereja ini. Para rasul pertama-tama mendirikan jemaat yang beriman kepada Yesus Kristus di Yudea. Kemudian pergilah mereka ke seluruh bumi dan mewartakan ajaran iman yang sama kepada orang-orang kafir.
Dan dengan demikian mereka mendirikan jemaat di setiap kota, dari mana jemaat itu kemudian menyemai tunas iman dan bibit ajaran dan seterusnya, sehingga tumbuh lagi jemaat-jemaat kemudian. Dengan demikian jemaat-jemaat itu harus dilihat dan dipandang apostolik, sebab jemaat-jemaat itu menjadi keturunan jemaat rasul. Dalam Konsili Vatikan kedua, dalam dokumen De Verbum artikel 8, adapun apa yang telah diteruskan oleh para rasul mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam imannya. Keluarga Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan melanjutkan masih dengan ciri gereja yang keempat, yakni gereja yang apostolik. Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai apostolisitas gereja. Apostolisitas gereja sendiri memiliki 3 macam, yakni yang pertama, apostolisitas formal. Apostolisitas formal berarti kesetiaan dan kesesuaian gereja dalam hal kepemimpinan dalam gereja. Gereja apostolik berarti gereja yang para pemimpinnya memiliki garis penerus yang tak terganti dari para rasul hingga saat ini. Gereja memandang bahwa para uskup merupakan pengganti para rasul yang memiliki tugas dan peran yang sama, yakni dalam memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua, yakni apostolisitas material. Apostolisitas material berarti kesesuaian dan kesetiaan gereja dalam ajaran para rasul. Dalam poin yang kedua ini mau menjelaskan bahwa gereja harus memperhatikan dan mempelajari mengenai ajaran iman yang diberikan oleh para rasul. Poin yang ketiga yakni vita apostolika. Dalam poin ini mau menjelaskan mengenai cara hidup dari para rasul, sebagaimana yang tertera dalam kitab suci dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 mengenai cara hidup jemaat perdana. Bagaimana mereka hidup dalam ajaran para rasul, bersatu dalam doa dan saling memberi harta benda kepada satu sama lain. Di poin ini mau menjelaskan bahwa kita sebagai keluarga Kristiani harus meneladani dan mengikuti cara hidup dari para rasul itu sendiri. Bagaimana kita melayani dan menghargai satu sama lain. Keluarga Kristiani yang terkasih, demikianlah refleksi sederhana yang dapat kami bagikan kepada saudara dan saudari sekalian. Semoga apa yang telah kita renungkan di dalam katekese ini dapat membantu kita dalam membangun keluarga sebagai gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Terima kasih. Semoga damai Tuhan beserta kita. Salam katekese. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang selalu melindungi gereja. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan atas gereja yang Engkau berikan demi keselamatan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami selalu menimba rahmat yang mengalir di dalam gereja, sehingga kami dapat menjadi terang bagi sesama. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menimba pengajaran suci di dalam kehidupan kami, serta menjadi pedoman dalam penjiaran hidup kami setiap hari. Sertailah dan tuntunlah kami, terutama di tengah wabah virus corona yang sedang melanda dunia, agar kami tetap sehat dan kuat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
kita bersaudara.